Ya, itu kita bikin berdua. Iya. Ini sabunnya. Oh, nggak ada. Kemarin nggak ada Pak di bawah Pak. Itu dari kan minta tinggal. Oh, ada di dalam. Ada sisa. Sisa. Ini sisa. Sisa sabunmu. Ada apa ya? Ini baru bukti. Rekan-rekan ya, terima kasih sudah hadir di sini untuk ikut memonitor persidangan mengenai dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Ya. Saya Lukman dan ini ada ketua tim ini Bang Tommy, dan ini ada wakil ketua tim. Kemudian hari ini kami di sini dalam agenda sebagai penasihat hukum Ibra. Ya. Saya dan Bang Tommy dan yang lain di sini tentu sebagai penasihat hukum akan memperjuangkan kepentingan hukum terdakwa, yang mana kepentingan itu diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Ya. Narkoba dalam negara dalam memberantas narkoba ini di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu ada dua. Ya. Yang pertama itu adalah dalam memberantas itu dalam proses pemidanaan sebagai efek jerah, dan yang kedua apabila dalam persidangan atau dalam alat bukti ditemukan indikasi apabila terdakwa ini adalah seorang pelaku yang notabene korban, maka korban ini atau terdakwa ini harus dilindungi sesuai dengan undang-undang, yaitu rehabilitasi, ya, rehabilitasi. Tadi dalam pemeriksaan tadi hari ini agendanya tadi pemeriksaan saksi penangkap, ya, saksi polisi. Ada hal yang kami cukup senang tadi, ya, penyidik ini sebagai seorang penyidik yang menangkap, menggeledah itu, kami sempat bertanya, Pak, menurut penilaian penyidik ini yang sesuai keahlian penyidik ini, menurut penyidik apa yang saudara yakini? Bahwa penyidik tadi sudah meyakini bahwa penyidik melihat bahwa ini adalah penyalahguna, ya, penyalahguna narkoba. Maka tentu di sini kami karena sudah jelas tadi pemeriksaan ini, kami masih belum lagi pemeriksaan yang selanjutnya, tapi sudah ada indikasi yang baik untuk terdakwa bahwa terdakwa ini adalah seorang pecandu ataupun penyalahguna. Mungkin Bang Tommy bisa katakan. Saya tambahkan sedikit. Jadi sebenarnya hari ini itu kan sudah bukan agendanya COVID. Persidangan online itu sangat mengganggu hak dari si terdakwa Ibra Asyari. Mengapa? Karena belum tentu kita di sini yang tadi dengar jelas di ruang sidang, di sana dengar jelas. Makanya kami sebagai tim penasihat hukum kemarin sudah memintakan untuk yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Ibra Asyari ini untuk mendatangkan saudara Ibra Asyari untuk diperiksa offline di ruang persidangan, karena
saya yakin karena saya pernah mendampingi Ibra di Salemba dan saya pernah mendengarkan kalau handphone yang digunakan untuk online itu suaranya one wing. Saya yakin dia di sana nggak dengar jelas itu. Padahal dia harus mendengar jelas apa yang dinyatakan saksi, dia harus melihat jelas barang buktinya. Tadi di kamera yang Ibra nyatakan sih sedikit, tapi sedikit kan random ya, sedikit ini kayak gimana nih, remah-remah ini kayak gimana, ini remah-remah sabun ini kayak gimana gitu loh. Nah terus sedangkan pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 menyatakan bahwa barang bukti bawah 1 gram untuk kepemilikan jatah pakai sehari metamfetamina itu dia berhak mendapatkan rehabilitasi. Makanya ini kita mohonkan untuk mendorong saudara Ibra agar putusannya seadil-adilnya rehabilitasi. Mungkin ada tambah dari bagian. Baik, terima kasih. Baik, kami dari selaku tim penasihat hukum Ibra ya. Seperti tadi kita saksikan bersama, agendanya adalah kepastian. Di mana tadi polisi kedua saksi mengatakan bahwa barang yang ditemukan itu hanya sedikit ya, 0, sekian. Dan sudah dibuktikan juga tidak ada cat penjualan ya. Oleh karenanya itu Ibra adalah orang korban ya. Sebagaimana ketentuan surat edaran Mahkamah Agung menyatakan nomor 4 ya, bahwa itu bisa direhabilitasi. Itu yang kita perjuangkan. Bagaimana sebenarnya kita menyaksikan bersama. Mungkin ada barang bukti apa aja sih tadi yang dihadirkan di ruang sidang? Terima kasih sudah ditanya. Jadi yang barang bukti yang membuat perkara ini jadi terang adalah ditemukannya bom. Bom itu adalah alat untuk menggunakan sabu. Jadi kalau ditemukan bom dan ditemukan sabu berarti dia menggunakan sabu dirinya sendiri. Sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Narkotika bahwa penyalahgunaan narkotika itu sendiri wajib direhabilitasi. Itu sih. Jadi tidak ada bukti jual beli, tidak ada bukti apanya, yang ditemukan hanya bom dan sabunya. Murni dia memakai dirinya sendiri. Bang, bicara rehabilitasi ini kan bukan pertama kali Ibra tertangkap ya, kita tahu. Terus sudah sebelumnya sudah berapa kali sih Ibra direhabilitasi gitu? Sepengetahuan saya di internet, ini adalah kali ke-6 Ibra terjegal masalah sabu. Kalau sudah 6 kali terjegal masalah sabu, ini pertama sabu. Berarti dia kecanduan apa? Kecanduan sabu. Orang kecanduan harus diapain? Direhab, gak di penjara, bener kan? Jadi penjara bukan tempat yang tepat untuk para pecandu. Di tempat rehabilitasi lah para pecandu bisa menjadi pulih. Itu sih. Seberapa yakin mungkin ketika nanti direhabilitasi lagi Ibra akan sembuh gitu? Jadi begini ya, untuk Ibra, setahu saya Ibra ini belum ada kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi yang benar. Ya. Jadi selalu divonis pemidanaan. Kami tim penasihat hukum di sini tentu kami harus melihat undang-undang, esensi dari undang-undang narkotika ini. Ya. Apa undang-undangnya? Apabila orang ini dinyatakan sebagai pecandu, ya, lalu barang buktinya relatif kecil, maka ia berhak untuk direhabilitasi. Ya, dan kami yakin pembelaan kami nanti insya Allah hakim punya hati nurani untuk memutuskan rehabilitasi atau memutuskan yang terbaik untuk kita. Kami yakin insya Allah. Amin. Bang, mengulang tadi yang soal kronologi, itu kan barang buktinya 0,6 ya? 0,07. Itu sebelumnya digunakan dulu atau gimana sih? Itu sisa pakai ya. Sisa pakai itu berarti di bomnya juga ada remah-remahan di Pyrexnya tuh. Berarti barangnya didapatkan dari si saksi Andre itu? Barang buktinya Ibra beli di saksi Andre yang sekarang udah ketangkap juga nih. Besok jadi saksi juga di perkara ini minggu depan. Jadi si Andre yang memberi ini jadi sebenarnya bukan jual beli karena ini dikasih tapi belum dibayar sama Ibra nih. Ini barang buktinya juga aneh nih kepemilikannya karena belum dibayar. Iya, yang belum dibayar tuh maksudnya gimana sih? Kayak dikirim aja, tiba-tiba dikirim aja pakai dosen gitu. Tapi sebenarnya pesan ada bukti pemesanan atau gimana? Nah, jadi si polisi menemukan ada chat yang menyatakan si Ibra pesan mungkin pakai sendiri ya. Cuman belum dibayar udah dikirim gitu loh mereka. Oh iya. Harus
harusnya kan kalau namanya narkotika kan bayar dulu, baru narkotika datang, bener nggak Pak? Nah, ini ada yang tiba-tiba barang datang belum dibayar gitu loh. Di situ sih janggalnya perkara ini yang di mata kami ya. Lebih bagus kok narkotika mau aja dikirim, memang kenal gitu kan. Narkotika kan namanya narkotika ada uang, ada barang di pasar, nama pasar gelap nih Pak. Bener ya Mas ya? Iya. Mungkin ada tambahan? Bang Lukman sendiri ini kan menjadi tim kuasa hukum dari Bang Ibra sebagai adik ya. Ini diminta keluarga atau kemauan sendiri atau diminta oleh Bang Ibra juga? Saya kemauan sendiri. Kenapa? Saya nggak diminta, saya atas kemauan sendiri. Kenapa? Karena saya melihat di sini ya, berdasarkan bukti-bukti tadi pemeriksaan saksi, saya langsung bertanya kepada penyidik, penilaian Anda apa terhadap saudara Ibra, dibilang penyalahguna. Itu kan satu. Yang kedua, saya lihat juga barang buktinya. Barang buktinya juga saya lihat berdasarkan SEMA nomor 4 2010, bila mana ditemukan di bawah 1 gram itu, maka dia dinyatakan itu sebagai pecandu atau penyalahguna, itu berhak untuk direhabilitasi. Jadi saya di sini karena saya melihat di sini ada regulasi, ada tanggung jawab negara untuk melindungi orang-orang yang menjadi pelaku tetapi korban penyalahgunaan. Jadi menurut saya Ibra ini dia memenuhi klausul untuk itu. Dan saya yakin dengan prosesnya persidangan ini dibantu oleh Pak Sindi, Bu Dian, saya yakin hakim punya hati nurani dan punya kecerdasan untuk melihat ini. Saya yakin. Ini baru pertama kali di kasus ini atau sebelumnya kasus yang... Saya baru pertama kali. Bang, tapi sudah jenguk Bang Ibra sendiri nggak sih apa yang dikatakan Bang Ibra saat menjenguk Bang Ibra? Saya menjenguk sudah, tapi lebih kepada via telepon ya, kan diizinkan untuk menelpon pakai wartel di sana ya. Jadi via telepon saja, sama saya baca berkas-berkas, sama saya koordinasi sama Pak Sigit. Tapi Bang Ibra sendiri menyesali nanti perbuatannya dan berjanji itu akan berubah, kan udah 6 kali gitu. Jadi kalau kita tanya orang menyesali atau berubah, kita tidak bisa pastikan karena dia ini orang yang sakit. Orang yang sakit ini jawabannya itu tidak bisa dipegang. Dia itu orang sakit itu arahnya itu ya sebagaimana amanat undang-undang itu harusnya direhabilitasi dan didukung dengan jumlahnya barang bukti, penilaian penyidik, semua segala macam itu. Nah, jadi benar-benar negara memang melindungi orang-orang yang memang mempunyai indikasi sebagai penyalahguna. Tetapi kebanyakan ya, kalau kami baca di dakwaan, kalau kita tidak berkoordinasi atau apa semua segala macam, maka pasal-pasal yang ditaruh ini pasal-pasal yang menurut kami menjadi simpang siur di proses penegakan hukum ini. Misal nih, Ibra ini diberi pasal 112 dan 114 ya. Ternyata di dalam fakta persidangan tadi yang baru awal tadi ya, ternyata Ibra ini juga memenuhi standar apa yang diatur di pasal 127 dan diatur juga di SEMA nomor 4 2010. Jadi kami di sini berjuang supaya unsur-unsur yang memang untuk kepentingan terdakwa yang dilindungi oleh negara kita perjuangkan di sini. Jadi saya yakin hakimnya punya hati nurani dan cerdas. Saya yakin. Insya Allah saya yakin. Bang Lukman sendiri tanggapan dari keluarga melihat abang menjadi salah satu tim kuasa hukumnya Bang Ibra seperti apa? Kenapa? Tanggapan keluarga. Ya kita dalam bentuk pasti siapapun semua ya, pasti bapak semua pasti ada aja ujian. Ya, kita sikapi ini sebagai ujian. Mudah-mudahan ini menjadi ladang kita untuk sabar, kita bersabar. Ya kan bisa aja kita sabar. Mudah-mudahan kita dikasih kesabaran dan kita kalau dari keluarga ya bentuk-bentuk kita membela ini ya seperti ini. Kita berdoa sesuai dengan undang-undang. Kedua ya kita berdoa juga semoga saudara terdakwa ini bisa sembuh dan pulih. Ya. Kan sempat ada kabar kalau Bang Ibra tuh mau diperhatikan keluarga gitu. Tanggapannya gimana sih sebagai adik Bang? Ya, ini buktinya kita perhatikan masih datang kan? Masih sih, dan Ini masih saudara-saudara yang lain gitu. Kalau saudara-saudara udah jauh. Kebetulan saudara saya ini hampir 5 orang nih adanya di luar negeri. Ya. Jadi
gimana mau bantu kan, gimana mau terjun. Kebanyakan juga perempuan, ya kan. Satu cuma latih, ada juga di Paris, tapi dia tetap menanyakan, ya sudah mau nggak mau kan saya di sini. Artinya semua saudara itu masih ini ya, maksudnya masih berkomunikasi gitu? Masih concern, masih mungkin kita doakan juga, kan kita nggak bisa bantu tenaga dan doa, itu kan kita orang muslim senjatanya doa, ya. Intinya kita melihat di sini kalau menurut pandangan saya, kita melihat kalau orang-orang yang seperti terdakwa ini bukanlah sebagai penjara, dia orang-orang yang perlu dibantu direhabilitasi, ya. Mudah-mudahan dari sini ini akan putusan ini, insya Allah saya berdoa mudah-mudahan putusan ini bisa jadi putusan yang positif dan bisa menjadi rujukan lawyer-lawyer yang lain kalau ada yang senasib